Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Bapak Ibu jamaah pengajian rahimahullah, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pengajian kita, masih membahas tema fikih perawatan jenazah. Pada pengajian bulan kemarin kita telah selesai membahas tentang sholat jenazah. Maka pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas tentang memakamkan jenazah. Jamaah pengajian rahimahullah, seseorang yang ikut menyaksikan pemakaman jenazah dijanjikan dengan pahala yang sangat besar, yaitu akan mendapatkan pahala sebesar 2 gunung Uhud. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla ala janazah falahu qirat, fa in syahida tabnuha falahu qiratan. Al-qiratu mislu." Barang siapa yang mensolatkan jenazah, maka baginya pahala 1 qirat. Dan jika dia menyaksikan pemakaman jenazah, maka baginya pahala 2 qirat. 1 qirat seperti 1 gunung. Kemudian jamaah pengajian rahimahullah, mengantarkan jenazah ke pemakaman ini merupakan salah satu amalan yang dapat menjadikan seseorang masuk surga. Mengantarkan jenazah ke pemakaman ini merupakan salah satu amalan yang dapat menjadikan seseorang masuk surga. Dan ini amalan yang saat ini banyak sekali ditinggalkan oleh kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin itu ketika takziah, mereka hanya mencukupkan diri dengan mensolatkan jenazah, tidak mau mengantarkan jenazah sampai pemakaman. Padahal kalau dia mau mengantarkan jenazah sampai pemakaman, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga.
Disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum al-yawm sha'iman." Siapa di antara kalian yang pagi ini berpuasa? Qala Abu Bakr radhiyallahu taala anhu ana. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, saya. Qala faman tabi'a minkum al-yawm janazah. Rasulullah SAW bersabda lagi, siapa di antara kalian yang hari ini telah mengantarkan jenazah? Qala Abu Bakr radhiyallahu taala anhu ana. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, saya. Qala faman at'ama minkum al-yawm miskinan. Rasulullah SAW bersabda, siapa di antara kalian yang hari ini telah memberi makan orang miskin? Qala Abu Bakr radhiyallahu taala anhu ana. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, saya. Qala faman 'ata minkum al-yawm maridan. Rasulullah SAW bersabda lagi, siapa di antara kalian yang hari ini telah menjenguk orang sakit? Qala Abu Bakr radhiyallahu taala anhu ana. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, saya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'anna fimri'in illa dakhala al-jannah. Tidaklah berkumpul perbuatan tersebut pada seseorang melainkan dia akan masuk surga. Kalau bisa Bapak Ibu, kita dalam sehari melakukan amalan yang diamalkan oleh Abu Bakar ini, sehingga kita mendapatkan janji masuk surga. Yang pertama yaitu puasa, kemudian mengantar jenazah ke pemakaman, kemudian memberi makan orang miskin, kemudian menjenguk orang sakit. Ini 4 amalan kalau diamalkan oleh seorang muslim dalam waktu 1 hari, janjinya adalah surga. Oleh karenanya saya menasihati diri saya sendiri dan jamaah sekalian, mari kalau kita ada kesempatan untuk takziah, kita jangan hanya mencukupkan diri dengan mensolatkan jenazah, tapi juga kita sempatkan untuk mengantar jenazah tersebut sampai kuburan. Baik, sekarang kita bahas tempat pemakaman jenazah. Disunahkan memakamkan jenazah kaum muslimin di pemakaman umum kaum muslimin. Jadi disunahkan memakamkan jenazah kaum muslimin di pemakaman umum kaum muslimin. Karena Rasulullah SAW memakamkan jenazah sahabatnya di kuburan Baqi'. Dikecualikan bagi para syuhada yang gugur di medan perang. Mereka dimakamkan di tempat mereka gugur, tidak perlu dipindahkan ke pemakaman umum kaum muslimin. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya sahih. Dia berkata, rajulun yunadi ala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an tarji'u bil qatla fadfinuha fi masari'iha haitsa qutilat. Seorang laki-laki menyerukan, ketahuilah
Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan kalian agar mengembalikan para korban perang, makamkanlah di tempat peperangan di mana mereka terbunuh. Oleh karenanya Bapak Ibu, ketika dengan mungkin melakukan ibadah umroh atau haji, pas berkunjung ke kota Madinah, biasanya ada acara sipitur. Di sana kita akan mendapati ada makam para syuhada Uhud. Pas kita berkunjung ke Gunung Uhud itu, kita akan mendapati para syuhada yang meninggal di perang Uhud. Mereka tidak dipindah jasadnya ke pemakaman, tapi dikuburkan di situ. Kenapa? Karena memang syariatnya orang yang mati syahid itu dikubur di tempat peperangan. Dan jamaah rahmatullah, jenazah seorang muslim itu tidak boleh dimakamkan di pemakaman orang kafir. Demikian pula sebaliknya, jenazah orang kafir tidak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Sehingga makam kaum muslimin itu harus terpisah dari makam orang kafir. Sehingga jangan sampai ada di antara bapak ibu yang punya wasiat kepada anaknya, besok kalau saya mati, tolong saya dikubur di kuburan Cino. Tolong dibuatkan yang ada. Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan dalam hadis dari Bashir radhiyallahu anhu, hadisnya riwayat Imam An-Nasa'i. Beliau mengatakan, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam famarra ala kuburil muslimin. Aku pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga melewati makam kaum muslimin. Jadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu makam kaum muslimin dipisah dengan makam orang kafir. Faqala laqad sabaqa haula sarran katsiran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya mereka telah melewati keburukan yang banyak. Tsumma marra ala kuburil musyrikin. Kemudian melewati makam kaum musyrikin. Faqal laqad sabaqa haula khairan katsiran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya mereka telah melewati kebaikan yang banyak. Ini dalil bahwasanya di zaman Nabi itu makamnya kaum muslimin terpisah dengan makamnya orang kafir. Namun yang mungkin cukup prihatin di zaman kita sekarang ini, ada sebagian makam yang di situ dicampur. Ada orang muslim, ada orang kafir. Sekarang kita bahas tata cara pemakaman jenazah. Yang pertama, dianjurkan untuk memperluas liang kubur, memperdalam liang kubur, dan memperbagus liang kubur. Alhamdulillah, kalau kita amati khususnya di negeri kita ini, kaum muslimin ketika membuat liang kubur itu betul-betul sudah dibuat luas, dalam, dan bagus. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, derajatnya sahih, ihfiru wa awsi'u wa a'niku wa ahsin. Galilah, perluaslah, perdalamlah, dan perbaguslah. Dan kalau kita menyaksikan Bapak Ibu,
pemakaman yang ada di Saudi Arabia itu betul-betul dalam sekali Pak. Sampai kalau orang itu mau turun ke liang kubur itu tidak naik tangga. Di tempat kita kan tidak sampai segitu Pak. Tapi memang sunnahnya lebih dalam, luas, kemudian diperbaiki. Yang kedua, disunahkan memasukkan jenazah dari arah kaki kubur. Kalau jenazah misalnya makamnya itu, nanti kan jenazah menghadap ke arah kiblat, berarti dimasukkan dari arah kaki sana. Bukan dari depan terus atau dari arah kepala, bukan, tapi dari arah kaki. Ini sunnah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Ishaq rahimahullah, beliau mengatakan awsal hadis anna yusalli alaihi Abdullah ibn Yazid fasalla alaihi thumma adkhala al-qabr min qibali rijlai al-qabr wa qala hadha min as-sunnah. Al-Haris bin Yazid berwasiat agar Abdullah bin Yazid mensolatkan jenazahnya. Maka Abdullah pun mensolatkan. Kemudian dia memasukkan jenazahnya dari arah kaki kubur. Dan dia berkata, "Hada minas sunnah." Ini termasuk sunnah. Ya, alhamdulillah. Ya, saudara-saudara kita kaum muslimin ketika mereka memakamkan jenazah saudaranya, mereka sudah banyak mengamalkan sunnah itu, yaitu memasukkan jenazah dari arah kaki kubur. Kemudian yang ketiga, disunahkan bagi seseorang yang memasukkan jenazah ke kubur untuk mengucapkan Bismillah wa ala sunnati Rasulullah. Maksudnya Bismillah wa ala sunnati Rasulullah. Atau bisa mengucapkan Bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ini disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza wada'a al-mayyit fil qabr qala bismillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika meletakkan jenazah ke dalam kuburnya mengucapkan Bismillah wa ala sunnati Rasulillah SAW. Jadi yang berada di dalam liang kubur pas mau meletakkan jenazah ke kuburan baca ini Bismillah wa ala sunnati Rasulillah, terus diletakkan. Adapun yang melihat tapi nggak ikut menguburkan, hanya nonton, tidak perlu baca. Yang baca ini hanya yang mau meletakkan jenazah ke kubur. Dan diriwayatkan pula dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hadis riwayat Imam Abu Dawud, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza adkhala al-mayyit al-qabr qala bismillah wa ala millati Rasulillah. Nabi SAW jika memasukkan jenazah ke dalam kuburnya mengucapkan bismillah wa ala millati Rasulillah. Kemudian yang keempat, jenazah diletakkan ke dalam kubur
dengan bersandar pada sisi tubuh bagian kanan dan wajahnya dihadapkan ke arah kiblat. Jadi jenazah itu posisinya nanti miring ke sebelah kanan. Kemudian wajahnya ini menghadap ke arah kiblat. Ya, biasanya kalau di tempat kita biar nanti nggak balik lagi ganjel di bawah. Dan sebenarnya ganjel ini nggak harus kemudian harus 7, 5, terserah. Yang penting menghadap. Kalau seandainya nggak diganjel, kalau sudah bisa nggak perlu diganjel. Tapi medeni bang, nanti tiba-tiba nggak diganjel ke rumah beliau. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW di dalam hadis Imam Abu Dawud tentang Ka'bah. Kiblatukum ahya wa amwat. Ka'bah itu merupakan kiblat kalian ketika hidup maupun setelah meninggal. Itulah kenapa orang ketika meninggal dunia pas dikubur itu disunahkan miring ke sebelah kanan menghadap ke kiblat. Yang kelima, memberi tanda pada kubur. Kalau di tempat kita disebut batu nisan. Jadi disunahkan untuk memberi tanda pada kubur dengan batu nisan atau sejenisnya. Ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Disebutkan ketika Utsman bin Makhdum meninggal dunia, jenazahnya dikeluarkan dan dimakamkan. Nabi SAW memerintahkan seorang laki-laki untuk membawakan kepada beliau sebuah batu. Namun dia tidak mampu membawa batu itu. Maka Rasulullah SAW berdiri mendatangi untuk membantunya, dan beliau menyingsingkan kedua lengan bajunya. Al-Muttalib radhiyallahu anhu mengatakan, orang yang mengabarkan kepadaku tentang hadis Rasulullah SAW ini berkata, sepertinya aku melihat putihnya kedua lengan Rasulullah SAW ketika beliau menyisingkan kedua lengan bajunya. Jalankan lengannya, ketiaknya Nabi SAW aja sangat benten kali kita ya, ya. Kemudian beliau membawanya dan meletakkannya di sisi kepala jenazah. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Ata'allamu biha qabra akhi wa adfinu ilai man mata min ahli." Dengan batu ini aku memberi tanda kubur saudaraku, dan aku akan memakamkan di tempat ini orang-orang yang meninggal dari kalangan keluarga. Ini tentang dalil tentang disunahkannya memberi batu nisan. Dijelaskan di dalam Fatwa At-Ta'ziyah bahwa boleh meletakkan satu atau dua buah batu nisan. Jadi satu boleh, dua juga. Nah, para ulama berbeda pendapat bagaimana kalau batu nisan itu diberi apa itu? Nama. Ada yang diberi nama, ada yang diberi nama oleh tanggal lahir, ada yang diberi nama oleh ya, lahirnya kapan, kemudian meninggalnya kapan, wafatnya kapan. Nah, ini di sini para ulama mereka berselisih pendapat. Ada yang melarang, ada yang membolehkan. Dan saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan dibolehkan
sekedar menulis nama jenazah pada batu nisan. Kalau nama misalnya senang dijodoh, adapun memberi tulisan di atas batu nisan berupa puji-pujian, sanjung-sanjungan, atau mungkin dikasih ayat Al-Quran, tidak boleh. Ini tidak memang ada hadis yang menyatakan dilarang memberi tulisan di batu nisan, tapi kalau hanya sekedar nama diperbolehkan. Tapi kalau yang berisi puji-pujian, misalnya telah meninggal Ustadz Fulan, Kiai Fulan, ditulis di situ wali Allah. Kasih kotak infak. Atau dikasih tulis gelarnya Raden siapa. Atau ditulis ayat Al-Quran di situ. Ini berlebihan, ini tidak diperbolehkan. Kalau pengen lebih hati-hati, gak usah diberi nama pun juga tidak masalah. Lanjut, kemudian yang keenam, meninggikan kuburan setinggi 1 jengkal dan kuburannya dibentuk gundukan. Kuburannya itu ditinggikan 1 jengkal, kemudian dibuat apa? Gundukan. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, hadis riwayat Imam Syafi'i, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam rufi'a qabruhu 'anil ard qadra sibri. Sesungguhnya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggikan sekitar sejengkal dari tanah. Dan diriwayatkan dari Sufyan at-Tamar rahimahullah, sebagaimana riwayat Imam Bukhari, ra'a qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam musannaman. Dia melihat kuburan Nabi berbentuk gundukan. Dan kalau sekarang nggak ada orang yang bisa lihat kuburan Nabi, karena sudah dikasih tembok. Jadi jelas walaupun misalnya pas ziarah ke makam Nabi iso ngintip Pak, maka jelas nggak akan bisa lihat kuburan Nabi. Yang jelas lihat akan tembok. Ada 3 kalau nggak salah, 3 lapis tembok yang menutupi kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketujuh, disunahkan bagi seseorang yang menghadiri pemakaman jenazah untuk mengambil 3 genggam tangan, lalu menaburkannya ke kuburan dari arah kepala jenazah. Jadi setelah jenazah itu dikuburkan, kita ambil apa? Tanah 3 genggam, 1, terus ditaburkan di bagian arah kepala jenazah. Dan ketika menaburkan tidak ada bacaan apapun. Oh, coba yang lempar tanah aja, ke tanah, terus taburkan pelan aja di arah kepala, nggak harus persis kepalanya, arah kepala. Kalau kepalanya di sini ya. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan sebuah jenazah. Summa ata qabral mayyit. Kemudian beliau mendatangi kuburan jenazah tersebut. Fahasa alai min qibali ra'si talatan. Lalu menaburkan pada kuburan tersebut dari arah kepala jenazah sebanyak 3 kali taburan. Ini juga termasuk salah satu sunnah yang juga banyak ditinggalkan kaum muslimin. Kalau kita diberi kesempatan untuk ikut menyaksikan pemakaman jenazah, kita amalkan. Setelah jenazah dikuburkan, sudah diberi apa itu bisa kita ambil 3 genggam tanah, kita taburkan.
Kemudian yang kedelapan, hendaknya seseorang yang menghadiri pemakaman jenazah mendoakan keteguhan untuk jenazah. Hendaknya seseorang yang menghadiri pemakaman jenazah mendoakan keteguhan untuk jenazah. Karena jenazah tersebut sedang ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Maka kita doakan agar dia diberi keteguhan sehingga bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Dan ini kita semuanya akan mengalami. Tidak ada satupun di antara kita kecuali akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi faqala istaghfiru li akhikum wasalu lahu bitashbih fa innahu al-an yus'al. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jika telah selesai menguburkan jenazah, beliau berdiri dan bersabda, mohonkanlah ampun untuk saudara kalian dan mohonkanlah keteguhan hati untuknya, karena dia sekarang sedang ditanya oleh malaikat. Di antara bacaan doa yang bisa kita baca yaitu doanya Allahumma lakinhu hujjatahu, Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allahumma lakinhu hujjatahu, Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allahumma ya Allah, lakinhu hujjatahu, ajarkan kepadanya hujjah, jawabannya. Allahumma ya Allah, tsabbithu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Teguhkanlah dia dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Ini doa yang kita baca tatkala kita mengantarkan jenazah atau menyaksikan pemakaman. Baik, sekarang kita bahas waktu-waktu yang dimakruhkan untuk memakamkan jenazah. Ada beberapa waktu yang ini dimakruhkan untuk memakamkan jenazah. Yang pertama, ketika matahari terbit sampai meninggi setinggi tombak. Kalau di jam yang ada di masjid itu biasa sudah ada itu waktu matahari terbit. Itu tidak boleh memakamkan jenazah. Ditunggu sampai matahari naik setinggi tombak, itu kurang lebih 15 menit. Jadi kalau misalnya matahari terbit jam 6, ditunggu 15 menit. Yang kedua, ketika matahari berada tepat di atas kepala sampai tergelincir. Makanya kalau memakamkan jenazah mepet umur, hati-hati. Kapan itu? Ya kurang lebih kalau kita ukur dengan jam 10 menit menjelang duhur. Kemudian ketika matahari akan terbenam sampai benar-benar terbenam, ini makruh. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dalam hadis Imam Abu Dawud, salatu sa'at kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna aw naqbura fihinna mautana hina tatlu'u syam bazighatan hatta tarfi'a wa hina yaqumu qa'imu dhakhirah hatta tamila syams wa hina tadayyafu syam li khurubi hatta taghruba. Ada 3 saat yang Rasulullah melarang kami melakukan sholat jenazah atau menguburkan orang yang meninggal dunia di antara kami. Yang pertama, ketika matahari terbit
sampai meninggi setinggi tombak. Ketika matahari berada tepat di atas kepala sampai tergelincir, dan ketika matahari akan terbenam sampai benar-benar terbenam. Kemudian yang keempat, di antara waktu yang dimakruhkan untuk menguburkan jenazah adalah memakamkan jenazah malam hari. Bukan karena darurat. Kalau kondisi darurat nggak apa-apa. Tapi memakamkan jenazah malam hari bukan karena darurat, ini terlarang. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, la tadfinu mautakum bil-lail. Jangan kalian memakamkan jenazah salah seorang dari kalian pada waktu malam hari. Illa antutaru, kecuali keadaan darurat memaksakan. Berkata Imam Nawawi, ini dalam kitab Syarah Sahih Muslim, saya bacakan perkataan Imam Nawawi tatkala menjelaskan hadis tadi. Wa amma nahyu 'anil qabri lailan hatta yusalli alaihi. Faqila sababuhu anna dafna naharan yahduruhu katsirun minan nas wa yusalluna alaihi wa la yahduruhu fil lail illa afrad. Larangan menguburkan jenazah pada malam hari hingga jenazah disolatkan dulu. Ada yang mengatakan sebabnya adalah bahwasanya jika pemakaman dilakukan siang hari, maka banyak orang yang mensolat. Sedangkan jika dilakukan malam hari, tidak ada yang menghadiri kecuali beberapa orang saja. Akan tapi kalau dikhawatirkan jenazah itu akan rusak atau mungkin sudah mau membusuk, maka diperbolehkan memakamkan pada malam hari walaupun dengan menggunakan lampu. Karena ada hadis yang mengatakan, ini hadis riwayat Ibnu Majah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adkhala rajulan qabrahu lailan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan jenazah laki-laki ke kuburnya pada malam hari. Wa asraja fi qabri, lalu beliau menyalakan lentera di kubur. Ini kalau kondisi apa? Kemudian jamaah rahimakumullah, ada beberapa catatan penting yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, yang memikul jenazah adalah kaum laki-laki. Kaum wanita dilarang untuk memikul jenazah. Jadi ibu nggak boleh memikul jenazah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Imam Bukhari, "Idza wudi'atil janazah wa tamalaha rijal ala a'naqi." Apabila jenazah telah diletakkan dan dibawa oleh kaum laki-laki di atas pundak-pundak mereka. Berkata Imam Bukhari tatkala membawakan hadis ini di bab babu hamdir rijal al-janazah dunan nisa. Imam Bukhari membuat bab dalam kitab Sahih Bukhari-nya bab kaum laki-laki yang membawa jenazah, bukan kaum. Kemudian jamaah, tidak ada tuntunan dari Nabi SAW ketika jenazah hendak dipamitkan kemudian dia melakukan globosan. Ada yang ngomong kajuran ada globosan. Selain itu apa? Telusupan. Tusuk ini, tusuk sana. Ada lagi sebagai masyarakat kita. Itu tidak pernah dituntunkan oleh Nabi SAW. Kemudian hendaknya mempercepat langkah ketika mengusung jenazah, namun tidak sampai lari kecil. Ini yang lain dulu. Sebagian orang ketika
membawa jenazah itu sampai tingkatan apa? Lari kecil. Yang betul adalah tepat tapi tidak sampai lari kecil. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khairan tuqaddimunaha. Bersegeralah dalam mengusung jenazah. Jika ia orang soleh, maka lebih baik untuk menyegerakannya. Kemudian para wanita makruh ikut mengantar jenazah. Wanita makruh ikut mengantar jenazah. Maka wanita kalau diam di rumah malah dapat pahala. Tapi kalau seandainya ikut mengantar jenazah tidak berdosa. Karena ada hadis yang melarang riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Ummu Atiyah radhiyallahu anha mengatakan, "Nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina." Kami dilarang untuk ikut mengantar jenazah, tetapi larangan itu tidak ditekankan kepada kami. Di antara hikmah kenapa wanita dilarang dilarang untuk mengantar jenazah, karena wanita itu perasaannya lemah. Dikhawatirkan kalau yang meninggal suaminya, anaknya, orang tuanya, dia sambil mengantar jenazah malah merangkak, nangis berau-rau, malah pingsan di kuburan. Makanya wanita yang terbaik adalah di rumah. Kemudian para pengantar jenazah, dia boleh berjalan kaki di samping kanan jenazah, di samping kiri jenazah, di depan jenazah boleh, di belakang jenazah boleh. Yang nggak boleh di atas keranda. Dikrik gitu. Namun yang paling afdal, orang yang mengantar jenazah itu berada di belakang. Yang paling afdal di mana? Belakang. Bahkan Ali radhiyallahu anhu sampai mengatakan, "Annal masya khalfaha afdal minal masyi amamaha kafatli sholati rajul fi jamaah ala sholati faddah." Sungguh orang yang berjalan di belakang jenazah itu lebih utama daripada yang berjalan di depan jenazah, seperti keutamaan sholat berjamaah atas sholat sendiri. Adapun orang yang mengantar jenazah pakai kendaraan, maka dia harus berjalan di belakang jenazah. Nah, zaman sekarang banyak yang mengantar jenazah naik kendaraan, naik motor, naik mobil, maka dia harus berada di belakang. Kalau jenazahnya diangkut pakai apa itu mobil, sekarang pakai mobil ya, jarang konsum belum ikut ya, pakai mobil, maka yang ngantar berada di, kalau pakai kendaraan. Nabi SAW mengatakan, ar-raqibu khalfal janazah. Orang yang naik kendaraan hendaknya berjalan di belakang. Kemudian disunahkan untuk melepas sendal ketika memasuki pemakaman jenazah. Sendalnya dicopot. Kemudian hendaknya pengantar jenazah tidak duduk sebelum jenazah diletakkan di atas tanah. Jadi kalau jenazah masih dipikul jangan duduk. Baru jenazah kalau sudah diletakkan di atas tanah, baru para hadirin boleh duduk. Sebagian ulama mengatakan boleh duduk kalau jenazah sudah dikuburkan. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis dari Imam Bukhari, "Faman tabi'aha fala yajlis hatta tudor." Barang siapa mengantar jenazah, maka hendaknya dia tidak duduk sampai jenazah diletakkan di atas. Kemudian keluarga jenazah itu lebih berhak untuk memasukkan jenazah ke liang kubur. Keluarga jenazah lebih berhak untuk memasukkan jenazah ke liang kubur. Karena dahulu yang memasukkan jenazahnya Rasulullah SAW ke kuburnya adalah keluarga. Maka kalau yang meninggal itu
orang tua, maka anak yang paling berhak untuk memasukkannya ke dalam liang kubur. Untuk jenazah wanita, yang memasukkan ke liang kubur adalah suami atau mahram. Gak boleh orang lain. Suami atau mahram. Mahram itu berarti adiknya, bapaknya. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Lau mutti qabli fakuntu alaiki fa ghasaltuki wa kafanutuki wa sholatu alaik wa dafantuki." Jika engkau Aisyah meninggal sebelumku, maka aku yang memandikanmu, mengkafanimu, mensolatkanmu, dan memakamkan jenazahmu. Kemudian disyaratkan agar orang yang memasukkan jenazah ke liang kubur itu adalah seorang laki-laki yang tidak jima dengan istrinya pada malam hari. Maka kalau mau tidak ditakoni ya kita sahur ya. Alat memakamkan jangan membeli jima betul. Karena nggak boleh orang yang malam harinya jima terus pagi harinya apa? Memasukkan jenazah ke. Maka laki-laki asing lebih didahulukan untuk memakamkan jenazah wanita daripada suami dan mahramnya jika suami dan mahramnya pada malam hari telah jima dengan istri-istri mereka. Misal, si suami malam harinya jima, adiknya si wanita itu juga jima, maka laki-laki lainnya asing yang diutamakan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, adakah di antara kalian laki-laki yang tidak jima tadi malam? Maka Abu Talha berkata, saya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, turunlah, masukkan. Kemudian dibolehkan memakamkan beberapa jenazah dalam satu liang kubur jika kondisinya darurat. Misalnya ketika terjadi bencana alam kayak dulu tsunami itu kan cara memakamnya dibuat apa itu liang lahat yang sangat besar, kemudian dimakamkan banyak orang di sana, diperbolehkan. Kemudian tidak boleh menembak kuburan, duduk di atas kuburan, atau membangun sesuatu di atas kuburan. Tidak boleh buat kijing. Tidak boleh membuat kijing. Pokoknya tidak pakai cukup rumah. Pokoknya tidak pakai masjid. Nah Rasulullah SAW ayyujassasul qabr wa ayyu'adda alaih wa yubna alaih. Rasulullah SAW melarang untuk mengatur nembak kuburan, duduk di atas kuburan, membangun sesuatu di atas kuburan. Dan tidak boleh duduk di atas kuburan. Rasulullah SAW mengatakan, li ayyajlisa ahadukum ala jamrat fatuhriqa thiyabahu fatahlusa ila jildi khairun lahu li ayyajlisa ala qabr. Sesungguhnya seorang di antara kalian duduk di atas bara api sampai membakar pakaiannya atau menembus kulitnya itu lebih baik daripada duduk di atas kubur. Kemudian kita bahas tentang hukum mengucapkan almarhum bagi orang yang meninggal. Almarhum itu artinya apa? Orang yang dirahmati. Jadi misalnya almarhum Bapak Adjo, berarti itu artinya orang yang dirahmati Bapak Adjo. Sebagian ulama mengatakan ucapan almarhum ini mengandung kesan seakan-akan orang ini pasti dirahmati, pasti diampuni. Maka sebagian ulama melarang. Namun sebagian ulama membolehkan. Kalau orang mengucapkan almarhum itu artinya dia niatkan mendoakan. Maksudnya almarhum itu semoga dia termasuk orang yang dirahmati. Walaupun maknanya sebenarnya bukan itu, tapi maksudnya itu
maka sebagian ulama kabul. Tapi kalau dia mengucapkan almarhum dalam rangka untuk menetapkan dia pasti dirahmati, dia pasti masuk surga, ini enggak boleh. Maka yang lebih aman kalau kita misalnya mengucapkan rahimahullah. Misalnya Bapak Abdullah rahimahullah. Ini yang lebih tepat. Tapi kalau kita ada orang mengucapkan almarhum, ya mungkin dia mengikuti ulama ya. Kemudian yang terakhir, tidak perlu berdiri ketika ada jenazah yang lewat. Karena hadis yang menerangkan tentang berdiri untuk menghormati jenazah yang lewat itu sudah dimansukh, sudah dihapus. Ini pendapat mayoritas. Memang ada hadis yang berbunyi kalau jenazah lewat itu sudah berdiri untuk menghormati. Namun hadis ini sudah dimansukh, sudah dihapus. Baik, saya rasa demikian materi yang bisa saya sampaikan, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masih ada pembahasan berkaitan dengan ziarah kubur, dan dengan kita bahas tentang ziarah kubur maka kita telah khatam membahas fikih perawatan jenazah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Sedikit waktu barangkali ada yang mau tanya, monggo kula persilakan kepada. Oke, monggo silakan. Waalaikumsalam. Tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa melakukan amalan yang ada contohnya dari Nabi, maka amalan itu tertolak. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Kita mengatakan tidur, apa kita cukup mengatakan tidur atau sampai selesainya proses pemakaman? Kita baru akan dapat pahala 2 qiraat tadi manakala kita mengantarkan jenazah sampai ke kuburan dan selesai. Kalau sampai kuburan belum di kuburan tidak dapat itu. Jadi akan dapat itu kalau kita betul-betul menyaksikan sampai jenazah itu benar-benar dimakamkan, dikuburkan. Kalau sudah dikuburkan, sudah ditutup oleh tanah, pulang dapat pahala 2 qiraat. Tapi kalau hanya sampai depan kuburan, balik. Baik, ada lagi bertanya? Ini berkaitan dengan dipisahnya makam muslim dan kafir tadi. Nah, kebetulan keluarga saya itu ada yang sebagian non muslim, yang sebagian Islam, dan itu makam keluarga itu terus solusinya bagaimana, Ustaz? Kalau sudah terlanjur ya sudah lah. Nggak perlu dipindah ya? Enggak. Sudah. Terlanjur sudah. Yang belum terus bagaimana? Yang belum jangan. Oh, jadi belum. Kalau ada orang di sini sudah terlanjur dicampur, carilah pemakamannya. Oh, gitu. Cari. Di Israel, semuanya dan jangan dengan berwasiat dimakamkan di tempat ini yang memberatkan, jangan. Ada yang ngomong, saya besok tolong dimakamkan di puncak Gunung Rapi. Ini memberatkan. Oke, silakan. Kan keluarga saya ada acara yang seperti itu, kuburan dan sebagainya itu cara menasihati gimana ya? Nasihatinya yang pertama, sampaikan dengan lemah lembut dan sampaikan yang sesuai tuntunan Nabi. Misalnya, kalau kita ingin memberi hadiah pahala kepada orang yang sudah meninggal, bisa kita bersedekah atas namanya. Yang kedua, bisa kita mendoakannya. Yang ketiga, membatalkan haji atau umroh. Dan itu yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Saya pernah tapi dikatakan Muhammadiyah. Iya, sabar.
Sudah. Itu di mana-mana kayak gitu, Bu. Bukan hanya jenengan, termasuk pulau itu. Sabar. Itulah yang penting kita sudah menyampaikan dengan lemah lembut, dengan satu diterima, alhamdulillah. Ditolak, ya sudah. Tugas kita menyampaikan saja. Kita nggak bisa memaksa orang untuk kudu gaya, kita nggak bisa. Karena hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ada lagi penjelasan? Jadi, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita yang meninggal itu misalnya itu ada yang tidak berani, takut misalnya malam itu ada yang takut. Nah itu terang berani nggak berani saya harus urus. Orang lain darurat itu bukai semua kan, semua bukai wajahnya kalian didapatkan itu. Kita kan orang asing. Nah, orang asing itu nanti kalau misalnya megang kakinya atau apanya itu batal nggak itu? Enggak. Jenazahnya nggak batal, Pak. Nggak perlu dibanding, nggak batal. Nantinya nggak batal, Pak. Tapi usahakan, Pak, ini jangan punya PR untuk mengedukasi masyarakat. Banyak paling berhak itu adalah keluarga. Dan bahwasanya ditanamkan pada masyarakat, jenazah itu sudah mati, nggak mungkin hidup lagi, nggak mungkin, mustahil. Dia hanya sekedar katakan matur nuwun dia harus cukup, nggak bisa. Saya belum pernah ya harus memandikan jenazah terus ruhnya datang ke saya, terima kasih nih Pak Ustaz, mau cobain. Nah orang meninggal itu di alam barzakh dan dia nggak mungkin kembali lagi ke dunia. Kalau ada yang cerita, ini bukan nonton film Indonesia. Itu sudah jenazah. Dan ini sebagaimana dulu saya sampaikan, sebagaimana orang itu memandikan jenazah perlu keberanian, menguburkan jenazah juga. Ini perlu keberanian. Banyak orang sudah bisa memandikan jenazah, sudah bisa menguburkan jenazah, tapi nggak punya. Tapi kalau misalnya kondisi benar-benar gak ada yang mau turun, ya ini namanya kondisi darurat lah. Jangan juga harus. Tapi jangan kalau memang di kampung sudah dipatok untuk apa? Jadi menguburkan. Kalau malam harinya kok jangan jimat dengan istrinya, jangan mau, Pak. Nah kalau mau jangan dosa, Pak. Ini hukumnya haram, Pak. Orang yang malam harinya jimat walaupun sudah mandi, pagi harinya tidak boleh menguburkan jenazah. Loh, kenapa Pak? Biasanya gelem kok ora gelem? Aku mandungi. Kenangan. Ada lagi tadi? Oke, boleh silakan. Ya. Kalau misalnya kita minta tolong, itu apa kita kirim Al-Fatihah buat saudara gitu, ada apa ini boleh nggak sih? Atau gimana baiknya? Nggak usah. Jangan kalau punya duit, sedekah atas nama ya orang tua yang sudah meninggal atau mungkin kerabat yang meninggal sampai, atau mungkin jangan punya duit lagi, batalkan haji, batalkan umrah, punya duit lagi, bangun masjid, niatkan untuk itu, seperti itu. Ya, saya lebih contoh kepada pendapat itu nggak sampai karena nggak pernah diriwayatkan dari Nabi SAW ataupun para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa demikian diberi manfaat. Alhamdulillah jamaah yang ramai karena bukan dengan pas berjalan. Alhamdulillah. Saya itu 2 kali ngisi di sini pas barengan saya timnas. Sepi biasanya ramai kok sepi. Terus Pak Harun ngambil pulang, Pak Ustaz ini kata sintojen karena barengan kali timnas. Lebih penting balik. Kok ini dengan legakan nonton timnas itu benar-benar masuk Piala Dunia. Untuk kata manfaat pun. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.